Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang dan bahagia sekali di kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan ya untuk bisa memandu acara di acara hari ini ya. Apalagi saya memandu kajian dan diskusi kita dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ya, insya Allah saya sangat mengenal beliau. Ya, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita semua ya, hari ini insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan waktu oleh Allah dan nikmat bisa memasuki bulan Ramadan ya, bulan yang kita rindukan, bulan yang tentu adalah sebuah kebahagiaan oleh seorang muslim ketika dia memasuki bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan ya di dalamnya. Dan begitu juga apa yang nanti akan kita bicarakan, bahwa dengan momen bulan Ramadan inilah ya kita menjadikan momen untuk mengembalikan peran penting kita sebagai seorang muslimah ya. Apa nih peran pentingnya gitu ya. Nah, peran penting seorang muslimah dalam menjadi sosok tiang negara. Wah, ini pembicaraan kita hari ini sangat berbobot sekali, sangat berdaging sekali, karena bagaimana kita bisa mengembalikan ya posisi kita sebagai seorang muslimah. Apakah kita yang sudah menikah ya, yang sudah menjadi para ibu-ibu, atau adik-adik, ading-ading yang masih single-single nih gitu ya, yang tentu punya banyak energi lebih untuk bisa melakukan sebuah perubahan gitu ya, sebuah manfaat di tengah-tengah masyarakat, yang mereka akan menjadi cikal bakal orang-orang yang akan menjadi agen perubah gitu ya di tengah masyarakat gitu. Alhamdulillah hari ini kita juga diberikan kesempatan ya mendengarkan nanti motivasi, nasihat ataupun sharing-sharing dari narasumber kita yang sangat luar biasa dan jauh ya, Masya Allah. Dalam kondisi hari ini ya, di tengah kita masih diberikan kondisi yang sangat istimewa oleh Allah, yaitu masih berada pada kondisi pandemi COVID-19 ya. Kita bisa bertemu gitu dengan narasumber-narasumber yang jauh-jauh gitu ya. Ternyata Allah kasih kemudahan untuk kita bisa mengkaji ilmu gitu ya dari manapun melalui online ini. Mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti. Saya tidak berpanjang lebar supaya waktu kita lebih banyak untuk bisa mendengarkan paparan dari narasumber kita luar biasa yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Faizatul Rashidah ya. Saya biasa memanggil beliau itu Mbak Faiz. Karena waktu kuliah, jadi Masya Allah saya sempat sering bertemu dengan beliau, sering ikut juga kegiatan-kegiatan yang diisi oleh beliau ya, yang rutin beliau isi di kampus, terus juga di radio juga gitu ya. Kebetulan satu alumni sama Ibu Faizah. Apa kabar Bu Faizah? Alhamdulillahirabbil alamin. Khair. Alhamdulillah. Apa kabarnya Bu Khairun Nisa? Saya malah mungkin kurang kurang awas ya. Bu Faizah sama saya. Karena kita sudah mengalami perubahan pembesaran. Iya, Bu Faiza juga nggak ada perubahan, masih tetap fresh dan segar dan terlihat aura yang selalu memberikan semangat sejak dulu kami mahasiswa gitu ya. Oke, mungkin sedikit mengenalkan beliau. Ibu Faizah ini, beliau adalah seorang dokter ya, lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Terus juga kemudian melanjutkan sebagai magister kedokteran tropis juga sama di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ya. Jadi kalau kami dulu nyebutnya Bu Faizah ini
ibu-ibunya kami di FK. Ya, pokoknya penasehat kami gitu ya di setiap kegiatan, terus yang juga memberikan motivasi kepada kami untuk menjadi mahasiswa yang bisa melakukan perubahan, menjadi agen perubah gitu ya di tengah-tengah teman-teman mahasiswa FKUA waktu itu. Beliau ibu dari 2 orang putra ya. Aktivitas beliau Masya Allah sangat banyak sekali ya. Jadi aktivitas beliau memang concern pada aktivitas dakwah baik melalui tulisan ya ataupun lisan ya. Kalau lisan wah udah melanglang buana kemana-mana nih Bu Faizah gitu ya. Dulu juga sempat kami ngundang Bu Faizah waktu acara tentang HIV/AIDS ya di Kalimantan Selatan. Waktu itu saya masih jadi panitia juga tuh ya. Terus juga tulisan-tulisan beliau juga sangat banyak, buku-buku beliau juga sangat banyak. Saya punya beberapa buku beliau yang berkaitan tentang kesehatan, bahkan ada ya tulisan beliau tentang remaja, tentang rumah tangga juga, Masya Allah. Jadi segmentasinya Bu Faizah ini mulai dari remaja, ya, mulai dari remaja, terus rumah tangga sampai juga ke intelektual gitu, ya, Masya Allah. Jadi harus kita kupas nih banyak ilmu dari beliau nanti yang akan beliau sampaikan. Terus beliau juga rutin ya mengisi beberapa program-program di media, di radio, bahkan mungkin ada di beberapa televisi di daerah Surabaya. Ya, langsung saja Bu Faizah, saya memberikan waktu kepada Bu Faizah untuk bisa berbagi dengan kami di sini, ya, karena tadi dari tayangan yang sudah ditayangkan oleh panitia luar biasa sekali Bu Faizah ya, tantangan kami gitu ya sebagai seorang muslimah yang dikatakan peran seorang muslimah itu super penting gitu ya dalam membangun ketahanan keluarga. Di mana nanti keluarga yang tangguh ya, keluarga yang tangguh itu akan menghasilkan generasi-generasi yang nanti akan melanjutkan ya roda kepemimpinan, melanjutkan peradaban kehidupan nanti gitu ya. Tapi pada kenyataannya sungguh luar biasa gitu ya tantangan di tengah-tengah kita hari ini ya, bagaimana peran sebagai seorang muslimah, baik dia sebagai seorang ibu, apakah dia sebagai seorang siswa misalnya gitu ya, atau sebagai seorang mahasiswa, itu luar biasa sekali hari ini. Semua sisi kayaknya kehidupan muslimah itu dirongrong gitu ya Bu, dengan berbagai macam ya mulai dari permasalahan hidup, terus juga pemikiran-pemikiran yang sangat merusak sekali sehingga peran utama dari seorang muslimah ya atau seorang ibu sebagai ummun warabatul bait itu sangat mudah tergerus hari ini Bu gitu ya. Nah mungkin nanti Ibu juga bisa menyampaikan kondisi-kondisi tadi sebenarnya kenapa sih bisa terjadi gitu ya di tengah-tengah kita, sedangkan kita diharapkan adalah sebagai tiang negara. Wah ya kalau disebut tiang negara itu kan berarti harus kuat ya Bu, harus kokoh gitu. Namanya tiang itu dalam sebuah rumah berarti dia harus kuat gitu, nggak boleh goyah gitu ya. Sehingga negara itu mampu berdiri secara kokoh dengan adanya sokongan dari para muslimah ini yang memang dia benar-benar menjalankan perannya. Nah nanti saya yakin insya Allah Bu Faizah akan bisa menjelaskan dengan kita semua ya terkait dengan tema kita hari ini. Tafadhol, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Bu Faizah. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Hairunisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidannillah wa sholliyan ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu sekalian, para muslimah peradaban, ibu peradaban ya, grupnya ini ya, yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada majelis yang mulia di hari dan di bulan yang sangat mulia ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa bermuajahah meskipun dalam
sebuah majelis virtual, bertemu dalam sebuah forum yang kalau hadis mengatakan majelis-majelis seperti ini, yang di sana disebut nama Allah, disebut dipelajari hukum-hukum Allah, ada zikrullah ya. Zikir yang paling agung itu adalah kemudian kita mempelajari, memahami apa yang menjadi perintah dan larangannya. Yang ini kemudian dikatakan di hadis ini sebagai salah satu dari taman-taman surga di dunia. Jadi hadir dalam sebuah majelis yang merupakan taman surga, insya Allah kita akan menghadirinya dengan penuh semangat. Semoga apa yang sudah ibu-ibu siapkan, lakukan, niatkan sejak dari awal sampai nanti kita selesai bermajelis hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal solih bagi kita semua. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Saya mendapatkan amanah atau judul untuk menyampaikan bagaimana mengembalikan posisi muslimah sebagai pilar peradaban. Tidak semata-mata negara, nanti akan kita tunjukkan sebagai pilar peradaban dengan menggunakan momentum Ramadan sebagai momentum perjuangan. Sebenarnya dari mana kita memahami Ramadan itu juga momentum perjuangan? Nanti kita akan tunjukkan dalam konten yang pertama. Jadi konten pembahasan yang akan saya sampaikan hari ini itu ada 3. Yang pertama adalah bahwa Ramadan itu selain dia dikenal sebagai Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, bulan keberkahan, tempat di mana segala kebaikan itu dilipat gandakan, Syahrul Quran, diturunkannya Quran pertama kali, kemudian Syahrul Siam, disyariatkan di dalamnya adalah berpuasa, di mana puasa itu adalah amalan yang khusus kemudian diberikan oleh Allah imbalannya dia sendiri, karena seorang yang berpuasa itu adalah benar-benar beribadah hanya kepada semata-mata karena Allah. Kalau dia pura-pura dia bisa membohongi orang lain tetapi tidak akan bisa, itu tercatat sebagai ibadah di sisi Allah. Ibadah puasa memang adalah ibadah yang sifatnya private dengan Allah, maka Allah akan mengganjarnya sendiri. Maka dia adalah Syahrul Siam bulan ini. Juga di sini ada malam, di dalamnya itu ada satu malam yang dia khairu min alfi syahrin. Dan kemudian dia juga di sini adalah tempat atau bulan di mana kita itu diajarkan untuk bersabar, yaitu Syahrul Sabr. Maka yang lain lagi adalah bahwa Ramadan juga bulan perjuangan dan kemenangan. Nanti itu adalah sebagai konten pertama, lalu berikutnya nanti kita akan masuk ke dalam memahami apa yang dimaksud dengan peradaban dan apa itu peradaban Islam, dan yang terakhir adalah apa kemudian peran muslimah, apa yang dimaksud dengan peran muslimah sebagai pilar peradaban Islam itu seperti apa. Nah, saya mulai dari yang pertama. Ramadan adalah juga bulan perjuangan dan kemenangan. Sebagaimana Ibu ketahui bahwasannya di dalam Ramadan ini kita diberikan sebuah dorongan, motivasi, penyemangat gitu, hal-hal yang dijanjikan dengan berlipat-lipat gandanya imbalan, reward yang membuat orang itu berusaha untuk melakukan ibadah dengan seoptimal mungkin. Bagaimana caranya? Setiap nafas yang kemudian dia hembuskan, setiap kata yang kemudian dia lisankan, setiap amal yang kemudian dia lakukan itu terkategori sebagai amal solih, tercatat sebagai amal solih, sehingga hari-harinya, menit-menitnya, detik-detiknya itu benar-benar merupakan sebuah bagian dari ibadah. Sehingga pada masa ini, pada bulan ini, memang umat Islam itu terbiasa untuk melakukan ketaatan dengan cara yang terbaik. Dia terbiasa untuk melakukan taqarrub ilallah. Sementara kedekatan dia kepada Allah itu akan menjadi sebuah kuah ruhiyah yang luar biasa. Kekuatan spiritual yang akan membuat dia itu memiliki kemampuan yang luar biasa, dan itu kemudian ternyata berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban-kewajiban lain yang diberikan oleh Islam. Di antaranya adalah kemudian aktivitas-aktivitas yang membutuhkan pengorbanan, yang membutuhkan kesungguhan, yang membutuhkan usaha keras. Itu di antaranya adalah aktivitas jihad,
aktivitas melakukan dakwah, melakukan perjuangan itu juga ternyata kemudian semakin top. Dan kita kemudian memang mendapati catatan sejarah bahwa banyak sekali kemudian ternyata kemenangan perjuangannya itu bukannya malah diliburkan selama Ramadan, bukan, tetapi malah banyak, dan kaum muslimin mengalami kemenangan di situ. Mulai dari yang pertama itu masa Rasul adalah perang pertama, jihad pertama di peradaban Islam adalah perang Badar Al-Kubra, sangat heroik, 350 orang kaum muslimin melawan sekitar 1.000 orang dengan perbekalan, persenjataan, logistik yang sama sekali nggak imbang ya. Orang-orang musyrik waktu itu ada dalam kesiapan yang luar biasa dan mereka merasa di atas angin, tapi ternyata kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan di situ. Juga pada Fathu Makkah. Fathu Makkah itu juga bagaimana kemenangan yang diraih kalau digambarkan di dalam surat Idza Jaa Nasrullah, An-Nasr ya, surat An-Nasr, bahwa di sana kemudian Allah mengatakan kamu menyaksikan mereka itu masuk berbondong-bondong ke dalam Islam ya. Ketika 13 tahun Rasul ya, sebenarnya itu adalah pendakwah terbaik, pengemban dakwah yang terbaik, dan para sahabat dengan generasi terbaik itu telah melakukan upaya terbaiknya untuk meyakinkan para kaum musyrik Mekah untuk menerima dakwah itu, kemudian mereka masih menolak dan hanya menyisakan beberapa orang saja, sehingga kemudian mereka melakukan hijrah ke Madinah. Pada waktu Fathu Mekah ini terjadi, pada saat itu yang namanya seluruh penduduk Mekah saat itu kemudian masuk Islam 100%. Semuanya berbondong-bondong masuk ke dalam Islam tanpa perlu ada sebuah peperangan ataupun pertempuran ataupun darah tertumpah sedikit pun dalam satu hari itu. Jadi 13 tahun penolakan itu kemudian terbayar tunai dengan kemenangan, ditaklukkan dalam satu hari, masuknya menerima Islamnya mereka semuanya. Kemudian juga ada perang Qadisiyah, ini yang sangat monumental juga, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu melawan salah satu pasukan dari negara adidaya hari itu, yaitu Persia. Lalu ada banyak sekali, ini saya mencatat sampai ada 20 ya, nggak perlu semuanya saya sampaikan. Di antara yang kemudian juga legendaris itu adalah Fathu Umuriyah, itu juga dibawa ke Kekaisaran Bizantium. Ini juga sebuah peradaban yang saat itu adidaya, Kekaisaran Bizantium. Jadi dikalahkan oleh kaum muslimin saat itu. Kemudian juga beberapa penaklukan, pertempuran Ain Jalut, itu juga melawan pasukan Tatar, yang pasukan Tatar itu sendiri kekejamannya luar biasa, sudah membunuh jutaan kaum muslimin, kemudian dikalahkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Sultan Qutus. Jadi memang kita mendapati bahwa karena Ramadan itu umat ini itu justru terbiasa untuk memiliki takarrub ilallah, memiliki kuah ruki dalam keadaan terbaiknya, terbiasa untuk mudah taat, disiplin, melakukan pengorbanan tergambar yang namanya akhirat itu, tidak khawatir untuk membelanjakan hartanya gitu ya. Itu kemudian semakin membuat perjuangan yang mereka lakukan, aktivitas-aktivitas apapun yang kemudian mereka sempurnakan, itu semakin bagus, semakin mendapatkan kemenangannya. Termasuk adalah ketika kita mendapati ada banyak jihad fisabilillah yang kemudian bahkan mendapatkan kemenangan justru di bulan Ramadan, bukan malah diliburkan karena sedang perang atau enggak, tapi justru malah di situ kaum muslimin semakin bersemangat dan meraih kemenangan. Termasuk kalau di negeri ini kita mengenal ada proklamasi kemerdekaan, itu juga terjadi pada bulan Ramadan, dan sebenarnya yang menjadi ruh dari perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang negeri ini itu adalah sebenarnya melakukan jihad fisabilillah, yang itu adalah ruhnya, adalah ruh dari Islam. Ketemu dengan momentum Ramadan itu juga semakin membuat mereka semakin lebih hebat lagi. Nah, itulah mengapa kemudian
termasuk kemudian kalau kita mau mengembalikan, mengingatkan kembali kaum muslimah akan peran pentingnya sebagai, nanti di belakang Ibu akan tahu, tidak sekedar pilar, sebenarnya dia adalah rahim ya, rahim dan pilar peradaban Islam. Kalau kemudian kita mau membahas satu aktivitas yang sangat penting seperti ini, peran yang sangat penting seperti ini, lalu kita menggunakan momentum Ramadan ini juga akan sangat pas, karena hari ini para muslimah, umat Islam ini semua sedang bersiap untuk mendengar kebaikan-kebaikan. Tidak hanya kita ibu-ibu yang mungkin biasa hadir dalam pengajian. Para artis saja ketika kemudian musim Ramadan begini, mereka sudah dengan sejak jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk apa? Saya lebih akan memperbanyak ibadah. Dia susun jadwal ibadahnya apa saja. Dia datangkan guru untuk mengajari apa, pengajiannya apa, sedekahnya di mana, menuntut ilmunya di mana. Itu dia sudah bikin jadwalnya seperti itu. Jadi suasananya memang adalah suasana semua orang bersiap untuk mendengar kebenaran dan bersiap untuk menerima kebenaran. Kalau dia melakukan kesalahan, dia bersiap untuk melakukan taubatan nasuha. Maka ini adalah memang momentum yang sangat pas. Nah, jadi setelah kemudian kita paham bahwa ini memang sangat pas, kita harus paham dulu yang dimaksud dengan peradaban itu apa dulu. Peradaban Islam itu apa? Sehingga kalau kemudian kita tidak bicara peran muslimah di dalam peradaban Islam seperti apa, harus ngerti dulu. Peradaban itu kalau di dalam bahasa Arab adalah persamaannya adalah dengan hadoroh. Hadoroh itu memiliki makna lughawi maupun makna istilah. Makna secara bahasa dia adalah perkotaan ya, sebagai lawan dari kata al-badu, pedalaman. Tapi yang kemudian kita maksudkan dalam pembahasan kita hari ini itu adalah makna hador secara istilah. Secara istilah ini nanti di antara definisi yang ada ini bisa kita dapatkan dalam kitab Nidhamul Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Di sana beliau menyampaikan bahwa hadoroh itu adalah majmu'u mafahim anil hayat. Sekumpulan pemahaman-pemahaman terkait dengan kehidupan. Pemahaman itu adalah sebuah informasi-informasi yang dia terkait dengan fakta-fakta. Ada fakta, ada informasi yang ini sebenarnya merupakan rangkaian, ada hubungannya. Apa sajakah itu? Ya. Apakah saja itu? Nanti kita akan tunjuk dengan di belakang. Sementara kalau kita bicara hadoroh dikasih adjektif atau kata sifat Islami, hadoroh Islami ya, maka dia adalah sebuah hadoroh yang itu menggunakan sudut pandang Islam, atau hadoroh yang lahir dari sebuah asas, sebuah pemikiran mendasar akidah Islam. Jadi dia merupakan sekumpulan persepsi atau majmu'u mafahim anil hayah dengan menggunakan sudut pandang Islam. Nah, sebagian ulama kemudian memberikan penggambaran, gitu kan, memberikan sebuah narasi. Ya. Ibaratnya peradaban itu ibaratnya sebuah pohon. Ya, ini inspirasinya ada juga di dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini ya din ini itu adalah seperti pohon yang kuat, pohon yang akarnya itu menghujam kuat ke bumi, begitu. Dan kemudian batangnya menjulang tinggi ke atas, tegak, kokoh, ya, sehingga menghasilkan daun-daun yang dahan-dahan yang itu juga menaungi, ada bunga-bunga yang bisa dinikmati keindahan dan juga buah-buah yang bisa diambil kemanfaatannya dan seterusnya. Jadi peradaban juga seperti ini. Dia ada akarnya, ada bangunan peradabannya. Bagaimana nanti bentuk bangunan peradabannya itu? Bagaimana bentuk pohonnya, dahannya, batangnya, dahannya, daunnya, bunganya, buahnya, itu sangat ditentukan oleh bagaimana benih yang kita tanam atau akar yang kita kemudian tanam ya. Nah, ibaratnya adalah kalau kita gambarkan seperti ini. Di peradaban itu kan tadi majmu'u mafahim anil hayat, sekumpulan pemahaman tentang kehidupan. Pemahaman tentang kehidupan itu, kalau kita bicara kehidupan itu isinya ya ini. Bagaimana kemudian kita itu berkeluarga,
satu orang anggota masyarakat dan anggota masyarakat yang lain kemudian saling berinteraksi dalam bentuk pergaulan, dalam bentuk melakukan transaksi-transaksi ekonomi, atau kemudian berbicara, bertingkah laku, melakukan interaksi yang lain, mengatur urusan rakyat ini, mengatur kebutuhan mereka ketika membutuhkan sembako yang terjangkau, membutuhkan pelayanan kesehatan, membutuhkan pelayanan pendidikan, membutuhkan kepastian keadilan dan seterusnya. Itulah isinya kehidupan dunia ini. Nah, bagaimana warnanya mereka itu, warna dari masing-masing pengaturan di setiap bidang ini, itu sebenarnya adalah sesuatu yang dilahirkan dari hal yang lebih mendasar, pemikiran yang mendasar, yaitu pemikiran tentang, tidak ada hal atau pemikiran yang lebih mendasar lagi kecuali pemikiran tentang dari mana asal mula kehidupan ini, manusia, alam semesta ini, untuk apa mereka itu ada, dan kemudian dia ini setelah ini mau kemana, ya. Itu adalah pemikiran yang paling mendasar. Sementara yang bagaimana kemudian apa sih tujuan saya itu hidup, kenapa kok kalau anak-anak, kenapa kok saya harus nurut orang tua, kalau ada suami, kenapa kok saya itu harus bekerja, kalau ada istri, kenapa kok saya harus mendidik anak saya dengan cara begini, itu adalah hal yang sifatnya cabang, tidak akan bisa dijawab, tidak akan bisa ditentukan warnanya kecuali dia dibentuk oleh pemikiran dasarnya, yaitu menjawab kamu itu siapa, kamu dari mana, hidup ini dari mana, berasal dari mana, untuk apa kita menjalani dihidupkan ini, setelah ini mau kemana, itulah yang akan membentuknya, akan menentukannya. Jadi termasuk di dalam cakupan peradaban ini adalah pandangan tentang pemahaman tentang manusia itu apakah muncul dari batu, ataukah diciptakan oleh Tuhan, ataukah ada dengan sendirinya, ataukah yang bagaimana? Apakah kemudian dia itu hidup itu hanya hanya untuk senang-senang, ataukah dengan ada satu misi penciptaannya? Apakah ada hubungannya, kalau dia sekarang ini mulanya tidak ada, dulu dilahirkan, lalu sekarang ada, lalu nanti kemudian ada meninggal, adakah hubungan antara ketiga kehidupan itu, sebelum dia ada kehidupan di dunia ini dan setelah dia tidak ada di dunia ini? Apakah ada hubungan ketiganya? Termasuk di dalamnya itu nanti akan juga menentukan makna kebahagiaan tertingginya itu apa? Apakah ketika kita memiliki rumah mewah dengan semua kelengkapan kemewahan di dalamnya, ya, punya sopir pribadi, asisten pribadi, tukang masak pribadi, semuanya serba pribadi. Apakah kemudian gaya hidup seperti sultan itulah yang kemudian dikatakan sebagai sebuah kebahagiaan tertinggi, ataukah makna kebahagiaan yang lain? Nanti akan berbeda-beda, itu tergantung pada pemikiran dasarnya apa. Termasuk kemudian ketika di dalamnya ini ada aktivitas, kita melakukan aktivitas atau perbuatan apapun, maka di situ juga akan ada hukumnya. Kalau saya kemudian minum khamr, ini persepsi, ya, pemahaman tentang perbuatan minum khamr ini bagaimana, boleh ataukah tidak, terpuji ataukah tercela, baik ataukah buruk. Saya melakukan korupsi misalkan, atau apapun itu, maka itu di situ termasuk di dalam bagian dari peradaban itu. Maka di dalam peradaban ini itu tercakup nanti itu para perempuannya itu atau orang-orang di dalamnya itu biasa buka-bukaan aurat, membuka aurat. Apakah kemudian para laki-lakinya itu atau perempuannya itu menjadi orang yang kemudian suka gonta-ganti pasangan, melakukan free sex ataukah tidak, itu adalah bagian dari peradaban ini. Termasuk di dalamnya sebenarnya nanti akan menghasilkan peradaban ini itu bangunan-bangunan fisik yang kita sebut sebagai madaniyah. Bangunan-bangunan fisik. Bangunan-bangunan fisik ini benda-benda, ya, seperti munculnya HP, laptop, televisi, kendaraan, apapun lah itu, ya, namun itu adalah madaniyah. Ada yang dia kemudian dipengaruhi oleh peradaban tertentu, ada yang dia merupakan hasil dari sains tek yang sifatnya umum saja. Nah, misalkan kalau kalung gitu, ya, itu kan madaniyah. Tapi ada kalung Yesus, ada kalung menggunakan liontin bertuliskan Allah. Berarti itu ada persepsi kehidupan yang ada di situ. Karena ketika ada orang menggunakan kalung Yesus itu memiliki makna, ada makna kehidupan di situ yang mafahimah al-nihayanya, bahwa dia diyakini sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dan seterusnya. Demikian pula ketika kemudian orang itu menyiapkan bangunan masjid, karena di situ ada sebuah persepsi tentang bahwa ada Allah sebagai Al-Khaliq, Al-Mudabbir, ada aktivitas ibadah yang wajib disempurnakan, ya. Jadi ada
benda-benda madaniyah yang itu merupakan hasil perkembangan sains dan ilmu pengetahuan yang murni, tapi ada juga yang itu merupakan dipengaruhi oleh adanya peradaban tertentu. Nah, apa yang menentukan warna dari peradaban ini itu adalah akarnya, pemikiran dasarnya. Pemikiran dasarnya itu apa? Inilah pemikiran dasar itu. Akar itu adalah ya iman atau akidah itu. Karena iman atau akidah itu sebenarnya yang merupakan pemikiran mendasar, karena dia yang membahas dari mana sebelum membahas hidup ini mau saya apakan. Saya mau membangun bangunan seperti apa, saya mau menikah dengan cara seperti apa, saya mau bergaul dengan cara seperti apa, saya mau cari kerjaan dengan cara gimana gitu ya. Sebelum bicara itu, maka ada hal yang lebih mendasar lagi adalah sebenarnya hidup ini dari mana? Manusia ini diciptakan oleh siapa? Maka disinilah jawaban dari 3 pertanyaan besar, dari mana ini semua, untuk apa kehidupan ini ada dan mau kemana. Jawaban apapun yang kemudian diberikan itulah yang kemudian akan menentukan bangunan peradaban yang dilahirkan oleh akidah ini. Kalau akidah itu mengatakan, pemahaman yang mengatakan bahwa seluruh alam semesta, kehidupan dan manusia ini itu adalah diciptakan oleh Allah. Allah itu adalah Al-Khaliq sekaligus Al-Mudabbir. Manusia diciptakan adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah misi kehidupannya, misi penciptaannya, dan nanti akan diminta tanggung jawab di akhirat nanti. Maka akan muncul di kehidupan dunia ini gambaran peradaban yang diatur dengan aturan yang dilahirkan oleh akidah tadi, yaitu aturan syariah yang berasal dari aturan yang berasal dari Allah, yaitu syariah Islam. Syariah ini kemudian kita temukan dia ternyata berbicara mengatur semua aspek kehidupan manusia, ya, mengatur hubungan dia dengan Tuhannya terkait dengan masalah ibadah. Di situ kemudian juga diberikan aturan yang sangat rinci, bagaimana melakukan sholat, bagaimana bersuci, bagaimana melakukan puasa, zakat, sampai dan seterusnya. Mengatur juga interaksi dia dengan dirinya sendiri, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia memberi makan tubuhnya, minum, bagaimana dia mensifati dirinya dengan sifat-sifat tertentu, itu juga diatur. Termasuk juga sangat detailnya ketika dia mengatur hubungan satu manusia dan manusia yang lain dalam konteks sosial kemasyarakatan. Nah, warnanya seperti apa? Maka itu semuanya adalah ditentukan oleh akidah tadi. Karena sudah kita bicara ini adalah peradaban Islam, berarti akidahnya adalah akidah Islam. Kemudian kehidupan ini akan diatur dengan syariah Islam. Maka akan dikenal di sini yang namanya asasnya itu adalah kesadaran akan hubungan manusia dengan Allah, bahwa dia adalah makhluk dari Allah sang penciptanya. Sang penciptanya juga Al-Khaliq dan juga Al-Mudabbir, pengatur. Maka kemudian ketika dia beramal, hakikat amal di situ juga kemudian akan jadi khas. Ada hakikat amal itu bagi dalam peradaban Islam. Sebenarnya amal manusia apapun itu sifatnya materi saja, tapi ketika dia dikaitkan dengan kesadaran hubungan dia dengan Allah, maka pada saat itu terjadilah perpaduan antara materi amal. Materi amal itu kayak gini ya, saya menggerakkan tangan. Ini adalah pergerakan yang sifatnya materi saja. Ada otot, bisep, trisep yang kemudian melakukan kerjanya, di situ ada gerak-gerak yang sifatnya materi. Tetapi ketika kemudian saya menggunakan aktivitas menggerakkan tangan ketika takbir, itu adalah karena kerangkanya adalah dalam rangka ketaatan kepada Al-Khaliq saya, maka pada saat itu bergeraknya tangan ke atas, bergeraknya tubuh kita merunduk, sujud dan seterusnya, itu menjadi masjul madabir, perpaduan antara materi amal dengan arruh. Dari sisi hakikat amal, dari sisi standar perbuatannya juga begitu. Maka di dalam peradaban Islam akan berlaku halal haram, akan berlaku baik dan buruk. Itu adalah apa yang dikatakan baik oleh Allah, apa yang dipuji, apa yang diberitakan itu adalah baik. Apa yang kemudian diharamkan, apa yang itu dilarang, apa yang dijanjikan, diancam atau diadab oleh Allah, berarti itu adalah keburukan, berarti itu adalah tercela. Maka itu khas gambaran peradaban Islam seperti itu. Makna kebahagiaan, capaian kebahagiaan tertinggi itu adalah mendapatkan atau meraih ridha Allah. Jadi bukan bagaimana mendapatkan kenikmatan jasa dia sebesar-besarnya, tidak. Peradaban Islam gambarnya seperti itu. Maka akan kita akan temukan di sini pada peradaban Islam itu akan ada orang-orang yang memang dia kaya raya, kayak misalkan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Kalau kita bawa kepada masa hari ini, mereka ini adalah orang-orang kaya yang
bahkan kekayaannya kalau dikonversi dengan kekayaan para konglomerat, para sultan hari ini itu juga kalah mereka ini yang hari ini. Kayak Utsman bin Affan itu kan wakaf, dari satu wakaf sumur yang dibeli dari orang Yahudi pada masa paceklik ya, kekurangan air di Madinah itu sampai sekarang itu kan sampai bisa terus berkembang menjadi kebun kurma, hotel, fasilitas pendidikan apapun itu sampai ribuan tahun setelah beliau wafat masih kemudian menjadi kekayaan yang nyumber terus ya, menghasilkan kekayaan terus. Jadi akan kita temukan orang itu kaya raya tapi dia sangat mudah melepaskan melepaskan hartanya untuk dia belanjakan di jalan Allah. Itu peradaban Islam seperti itu. Bukan orang yang sudahlah tidak kaya juga tapi juga muatre begitu ya, sampai kemudian melakukan penipuan-penipuan. Enggak, ini karena khas, karena dia amalnya juga terkoneksi dengan Allah. Ada akan muncul di sini adalah orang pemimpin-pemimpin yang benar-benar luar biasa takutnya kepada Allah, sehingga kemudian dia sangat takut untuk melanggar hak rakyatnya, sampai ketika membagi misalkan seperti contohnya Umar bin Khattab ketika anaknya mau ngajak ngobrol dia satu malam, yang itu saat itu masih menggunakan penerangan dari lampu minyaknya negara, dimatikan begitu kan ya. Ketika membagikan kain, bahkan masyarakatnya kemudian terbiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ketika dia lihat loh Umar bin Khattab itu kan badannya besar, semua orang mendapatkan satu potong kain. Gak cukup kalau untuk Umar yang sebesar itu. Maka kemudian ada yang ketika Umar berdiri di hadapan rakyatnya, mereka bertanya, dari mana? Jelaskan dulu sebelum Anda bicara apapun, jelaskan dulu itu dari mana? Kok bisa cukup bajumu itu? Ternyata kan diterangkan di situ, didapatkan dari jatahnya anaknya yang diberikan kepada beliau. Jadi itu contoh gambaran peradaban Islam itu, kekhasannya itu sampai seperti itu. Termasuk adalah kekhasannya kalau pada level ibu-ibu ya. Bahwa akan kita temukan ibu-ibu itu yang sangat penyayang kepada anak-anaknya, sangat takdim kepada para suaminya, sangat sangat gigih untuk kemudian melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Gitu. Para pejuang, para mujahidah, seperti Asma binti Abu Bakar dalam keadaan hamil besar, beliau kemudian menjadi seseorang yang melakukan tugas dalam misi yang sangat rahasia, misi politis yang sangat tinggi, harus mengirimkan makanan kepada Rasul dan Abu Bakar di persembunyiannya menuju beliau ke Madinah ketika hijrah, harus dengan strategi bagaimana membawanya, itu harus membawa ternak kambing-kambing untuk menutupi jejak beliau dan seterusnya, sangat berisiko. Kita mengenal kemudian juga ada para ilmuwan, para ulama perempuan ya. Ibu-ibu yang meskipun kemudian akhirnya menjadi ibu-ibu yang single parent itu, seperti ibunya Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana beliau atau Imam Syafi'i juga kan, bagaimana beliau yang kemudian menyiapkan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya, padahal beliau dalam keadaan sudah sendirian. Harus dengan lembut membangunkan anaknya. Diingat oleh Imam Hambali itu kan, kemudian beliau mengatakan setiap menjelang subuh dia mendengar ibunya membangunkannya, sudah waktunya bangun, lalu kemudian diantarkan ke masjid dalam keadaan gelap gulita, digandeng. Dia ingat terus itu untuk membiasakan anak itu kemudian dengan bi'ah untuk taat, meskipun kemudian itu harus ditempuh dengan pecahan, diantarkan itu. Terus kemudian dia pilihkan guru terbaik, orang sekolah terbaik dia carikan, sekalipun kemudian dalam keadaan sudah kekurangan, itu kan kemudian sampai punya komitmen tetap yang terbaik untuk anaknya meskipun dia itu tidak dalam keadaan mampu dengan cara apapun yang kemudian beliau lakukan. Nah, ini juga ada dalam sebuah gambaran peradaban Islam. Istri-istri solihah, ibu-ibu yang sangat penyayang dan kemudian berkualitas mendidik anak-anak mereka, tidak kemudian tidak kemudian mendidik anak dalam waktu sisa-sisa mereka, yang melakukan kekerasan, menjatuhkan hukuman fisik pada anak padahal anak itu masih usia dini karena ketidaktahuannya dan seterusnya. Bukan seperti itu. Karena peradaban Islam itu khas seperti ini. Nah, dan peradaban ini sendiri, ibu-ibu, kalau kemudian kita lihat, itu memang kemudian oleh Allah dipergilirkan. Kita kalau kita baca di dalam
surat Ali Imran 140 ini, memang Allah itu watilkal ayyam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran sebuah peradaban itu memang akan Allah pergilirkan di antara manusia. Jadi memang akan ada jatuh bangunnya. Dan kita peradaban Islam itu ditegakkan oleh Rasulullah, lalu kemudian dilanjutkan pada masa hingga ke masa Khulafaur Rasyidin, lalu dilanjutkan kepada kekhilafahan sesudah mereka, dengan naik turunnya sesuai dengan kualitas kepemimpinan dan juga kualitas penerapan Islamnya, sehingga kemudian akan kita temukan ada masa kejayaan, ada masa pasang surutnya, hingga akhirnya kemudian kekhilafahan Turki Utsmani yang terakhir pada 1924 itu runtuh, dan itu mengakhiri menandai runtuhnya peradaban Islam yang terakhir ya. Nah, dan kalau kita lihat dalam perjalanannya di dunia ini, itu hari ini dunia itu sudah mengalami pergiliran peradaban itu beberapa kali gitu ya. Mulai dari kalau saya cuma ngambil dari Romawi kuno sampai ke yang terakhir sekarang kapitalisme modern. Itu dari Yunani, Persia, Romawi, lalu Islam. Yang paling lama ini adalah Islam ini. Lalu kemudian dikuasai oleh kapitalisme imperialisme Eropa, mulanya adalah Inggris pemimpinnya. Lalu kemudian muncul Amerika sebagai pemenang. Berikutnya ada Uni Soviet yang menemani Amerika memimpin dunia berdua, dan kemudian pasca runtuhnya Soviet, Amerika menjadi pemimpin peradaban tunggal hingga hari ini. Dan apa yang kemudian dihasilkan dari peradaban kapitalisme ini, itu adalah kekhasannya karena dia kapitalisme atau ide yang menjadikan kapital sebagai penentu. Maka ini yang kita lihat gambar yang kiri ini. Meskipun narasinya seolah-olah ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, padahal sebenarnya rakyat itu ternyata kemudian suaranya diberikan kepada para wakilnya, para wakil-wakil itu ternyata untuk muncul itu adalah dengan backup dari para pemodal. Maka kemudian sebenarnya menjadi penentu itu adalah para pemodal itu, dan itu ditentukan oleh berapa modal yang dia punya, uang. Maka kemudian kita lihat sistem ini benar-benar membuat ketamakan itu menjadi karakter ya. Gaya hidup itu hedonis, tidak mengenal halal haram, tidak mengenal kemuliaan manusia yang itu berbeda dengan hewan ya. Kawinnya itu akhirnya demi memenuhi hawa nafsunya ya, sama dengan hewan-hewan. Bisa dengan anaknya sendiri, bisa dengan sesama jenis, bisa dengan lawan jenis dengan menggunakan cara apapun ya. Termasuk ketamakan itu kemudian juga untuk menimbun kekayaan sebesar-besarnya tanpa peduli sebenarnya dia sudah memeras habis-habisan orang lain ya. Bahwa hari ini kekayaan negara 200 negara bahkan kalah dengan beberapa gelintir perusahaan. Jadi ada kemiskinan, ketimpangan yang luar biasa jelas. Kemudian juga karena ketamakan itu bahkan yang merasakan kerusakan itu tidak hanya manusianya, tidak hanya ada bayi-bayi yang lahir tanpa kejelasan nasab, tidak hanya ada banyak jiwa-jiwa yang terbunuh karena ada ketamakan Amerika yang melakukan pengeboman ke beberapa negara yang dia mau kuasai minyaknya. Tapi juga kita lihat hutan-hutan jadi gundul, ikan-ikan paus bisa makanan perutnya itu isinya itu adalah sampah-sampah plastik ya. Kita merasakan beberapa hari terakhir ini beberapa fenomena bencana yang itu enggak semata-mata murni bencana alam, tetapi ada campur tangan manusia, andil manusia di situ. Yang campur tangan manusia itu dalam bentuk apa? Pengelolaan itu dalam bentuk apa? Penetapan peraturan dan penerapannya. Nah, itulah peradaban. Kemudian dalam bidang kehidupan sosial juga seperti ini yang kita lihat kan. Karena gaya hidup hedonis, namanya hedon, pokoknya senang-senang. Yang bisa bikin senang itulah yang akan dilakukan. Akhirnya apa? Daripada kemudian menikah hanya dengan satu orang saja seumur hidup pun membosankan. Dia akhirnya lebih senang untuk bergonta-ganti pasangan. Daripada kemudian menikah tapi kemudian dengan seseorang, dengan pasangan yang tidak dia sukai, karena tidak ada nilai mitsaqun ghalido yang kemudian sedang dia berusaha jaga, perjanjian agung di hadapan Allah, ada amanah besar yang sudah dia
ambil ketika dia mengambil seorang perempuan menjadi istrinya, calon ibu dari anak-anak, itu ada perjanjian besar yang di hadapan Allah. Dia menghalalkan sesuatu yang mulanya itu haram dengan nama Allah, ya. Dia mengambil kepercayaan orang tuanya itu dengan meyakinkan bahwa ada nama Allah yang dia pakai di situ. Karena dia tidak memahami yang seperti itu, maka mudah sekali terjadi perceraian. Para ibu-ibu juga kemudian banyak yang tidak mengerti bagaimana, para istri bagaimana menjadi istri yang solihah. Para ibu tidak menyibukkan diri untuk memperbanyak aktivitas, meningkatkan kualitas dirinya, sehingga dia tidak bisa bagaimana cara mendidik anak, dia nggak ngerti bagaimana mengelola rumahnya, dan seterusnya. Ini yang kita saksikan. Lebih sibuk tiktokan, ya, lebih sibuk apa? Bikin video-video, main-main begitu, dan seterusnya. Maka ini, peradaban ini, yang hari ini sedang tegak hari ini harus kita akhiri. Peradaban yang dipimpin oleh kapitalisme ini harus segera kita akhiri. Kita ganti dengan peradaban Islam. Dan alhamdulillahnya kita itu diberikan oleh Allah sebuah kabar gembira melalui hadis yang disampaikan oleh Rasul. Bisyarah, kabar gembira akan datangnya akan periodisasi peradaban yang akan dialami oleh umat Islam. Itu adalah yang pertama, kita akan mengalami masa kenabian. Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, tidak akan ada lagi Nabi, tetapi ada masa kekhilafan dalam minhajin nubuwah, pengganti Rasul, para pemimpin pengganti Rasul, tapi mereka memerintah, mereka mengatur urusan masyarakat sesuai dengan manhaj kenabian, yaitu menggunakan syariah yang diturunkan oleh Rasul, yang ditinggalkan oleh Rasul. Rasul meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, yang kalau kita berpegang teguh padanya, kita tidak akan tersesat. Dan kemudian setelah itu, ini adalah masa, kalau masa nomor 3 itu adalah masih masa kekhilafahan, tetapi mereka sudah mulai melakukan pengabaian terhadap urusan rakyat, tidak menggunakan kekuasaannya itu untuk menerapkan aturan Islam mengatur urusan rakyat, tapi mulai melakukan kedoliman. Setelah keruntuhan pada tahun 1924 itu, kemudian kita mengalami masa kekuasaan yang memaksa, diktator. Dan kabar gembiranya adalah Rasul mengatakan setelah itu masih ada satu masa lagi, yaitu masa kekhilafan ala minhajin nubuwah kedua. Dan setelah beliau menyampaikan kabar itu, beliau tidak meneruskan akan ada lagi, tapi diam. Berarti kalau kita sekarang ada pada masa keempat, yang hari ini peradabannya dipimpin oleh kapitalisme, dengan negara pertamanya Amerika, dan kemudian menyebarkan pengaruh kekuatan dan hegemoninya itu ke seluruh negara-negara dimanapun, termasuk negara-negara Muslim hari ini, maka kabar gembiranya setelah ini berarti tidak ada peradaban lain lagi, kecuali kita akan di hadapan kita itu adalah peradaban Islam. Peradaban yang akan dipimpin oleh kekhilafahan yang berdiri atas manhaj kenabian. Nah, dan sebenarnya ibu-ibu, selain kita meyakini bahwa itu sebagai sebuah kabar gembira yang pasti akan terrealisir, sebenarnya mewujudkan peradaban Islam, yaitu tegaknya syariah kafah untuk mengatur seluruh interaksi yang terjadi di tengah masyarakat, itu adalah konsekuensi keimanan kita. Jadi ini sebenarnya adalah kewajiban. Di dalam An-Nisa 65 itu, di situ dikatakan kita tidak dikatakan beriman, la yu'minuna. Kita tidak dikatakan beriman hingga menjadikan Rasulullah Muhammad itu sebagai hakim atas segala persoalan yang kita perselisihkan. Menjadikan Muhammad sebagai hakim itu menjadikan risalah yang dibawa oleh Rasul Muhammad sebagai pemutus. Dan kalau kemudian sudah diputuskan, kita tidak merasa keberatan sedikit pun di dalam diri kita atas apa yang sudah diputuskan tersebut. Jadi memang melaksanakan syariah kafah itu adalah tuntutan keimanan, kewajiban. Bisa juga kita dapatkan pemahaman itu dari ini Al-Baqarah 208. Ada perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk udkhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara kafah ini adalah masuk ke secara keseluruhan, menerapkan seluruh aspeknya, seluruh hukum-hukumnya dalam seluruh keadaan, mau sempit, mau susah, mau mudah, mau longgar, semuanya harus tetap terikat kepada syariah Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan peradaban dan peradaban Islam. Nah, sekarang masuk kepada lalu bagaimana peran perempuan dalam peradaban Islam? Maka kita membuka apa yang diberikan, tuntunan yang diberikan oleh syariah ini. Maka di dalam syariah Islam itu ditunjukkan kepada kita bahwa seorang muslimah itu kan manusia perempuan yang Islam, gitu kan ya. Kalau didetilkan profilnya muslimah itu adalah, pertama dia berprofil, dia adalah seorang manusia, dia seorang perempuan berjenis kelamin perempuan, dan dia adalah seorang yang kemudian menjadi memeluk atau meyakini akidah Islam.
Maka di situ dia akan menempati posisi yang pertama adalah dia adalah hamba Allah. Keyakinan dia bahwa Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir berarti dia adalah hamba Allah. Hamba Allah ini dalam perjalanan dia sebagai manusia itu dia tidak akan keluar dari yang pertama dia dilahirkan dia menjadi anak. Jadi dia akan mempunyai peran sebagai anak. Nanti di situ ada kewajiban dia kepada orang tua. Ada birrul walidain yang ditetapkan oleh syariah. Ada kewajiban birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Lalu kemudian dia sudah dewasa, kemudian dia menikah, maka dia mengambil amanah baru, peran baru. Posisi dia sebagai anak, sebagai hamba Allah secara keseluruhan itu tidak terhapuskan, tetapi dia mengambil amanah baru sebagai istri. Lalu kemudian kalau dalam pernikahan itu kemudian Allah memberikan amanah anak, maka dia mengambil amanah baru lagi, mendapat amanah baru lagi, itu sebagai ibu. Dan dia sebagai seorang wanita muslimah, kedudukan di tengah-tengah masyarakat, dia tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah partner terbaik dari kaum pria untuk bersama-sama merealisir kemaslahatan masyarakat sebagai anggota masyarakat. Maka di sana juga ada peran yang dia lakukan sebagai anggota masyarakat. Kita bahas satu persatu. Sebagai hamba Allah, maka dilihat dari sisi kemanusiaannya saja, yang itu diciptakan oleh Allah sebagai hamba Allah, tidak dilihat dari aspek kekhasan dia sebagai seorang perempuan atau laki-laki, maka kita mendapati taklif-taklif yang diberikan oleh Islam kepada baik laki-laki maupun perempuan dalam posisinya sebagai hamba Allah itu sama. Reward, imbalan yang kemudian juga dijanjikan oleh Allah, oleh Islam kepada seorang muslim ataukah seorang muslimah, orang mukmin ataukah orang mukminah, orang muslim yang bersabar, laki-laki maupun muslimah yang bersabar, muslim yang berinfak maupun muslimah yang berinfak, muslim yang pejuang dan muslimah yang pejuang, itu semuanya sama, posisinya sama, akan diganjar dengan pahala yang sama, akan kemudian kalau dia mengabaikan akan diganjar dengan ancaman atau adab yang sama. Maka dia kewajibannya adalah selalu memiliki keimanan yang benar dan kuat, yang diperoleh dengan bukan dogma, bukan ikut-ikutan, tetapi melalui sebuah proses penemuan dan pencarian dan pembuktian, sehingga dia meyakininya dengan kuat. Dan itu kemudian membawa dia untuk terikat pada syariah, maka dia harus selalu mencari tahu apa itu syariah. Dan dalam hal ini, kedudukannya dia adalah yang paling mulia di sisi Allah, itu adalah yang paling bertakwa. Bukan kemudian ditentukan oleh laki-laki atau perempuannya, atau dari sisi nanti dia dapat aktif apa, jadi kepala rumah tangga atau jadi ibu rumah tangga, jadi kepala pemerintahan atau jadi rakyat, tidak. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Lalu sebagai seorang istri, ini sangat ini adalah posisi yang sangat menentukan juga baik dan buruknya tidak hanya seorang laki-laki, tapi juga kuat tidaknya keluarga, bahkan kuat tidaknya baik buruknya, mulia tidak mulianya masyarakat, para perempuan ini. Maka dikatakan oleh Rasul, al-mar'ah sholihah, istri yang sholihah itu adalah ad-dunya mata, gitu kalau hadisnya ya. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Seluruh dunia dan isinya ini semuanya adalah perhiasan. Di dunia ini tuh ada gunung, ada laut, itu perhiasan, keindahan. Allah kemudian menciptakan di sini itu ada bebatuan permata, ada mutiara, ada kekayaan berupa rumah, mobil, seterusnya, itu semua itu perhiasan. Tetapi perhiasan terindah, terbagus, khairum mata'iha, terbaik, perhiasan terbaik itu adalah al-mar'atu sholihah. Jadi dia sampai di kebaikannya itu dibandingkan dengan seluruh dunia begitu. Memang dia akan punya pengaruh sampai ke level itu. Kerusakan yang ditimbulkan kalau perempuan itu rusak, itu juga tidak hanya anak-anaknya yang akan rusak, tidak hanya suaminya yang rusak, keluarganya rusak, tapi juga bisa masyarakatnya rusak. Maka dia di sini adalah, kalau kita buka tuntunan Islam tentang bagaimana istri yang sholihah itu, kita akan dapati istri yang taat pada suaminya, yang menyenangkan suaminya karena dia akan berfungsi untuk menjaga kehormatan suaminya, yang ketika dipanggil segera hadir, mentaati apa yang diperintahkan, kecuali dalam keadaan
perintahnya itu merupakan kemaksiatan kepada Allah. Ketika ditinggal maka dia bisa dipercaya untuk menjaga amanahnya, kehormatan dirinya, rumahnya, anak-anaknya, hartanya, kan begitu, dan seterusnya. Dia adalah juga manajer pengelola rumah tangga suaminya. Dia pemimpin bagi anak-anak suaminya di dalam rumah itu. Maka di sini nih adalah peran yang sangat penting yang akan menentukan bagaimana kokoh tidaknya generasi. Seorang laki-laki bisa berperan secara optimal atau tidak di tengah masyarakat saat itu. Kalau dia masih tidak mendapatkan pendamping yang benar, kalau dia adalah seorang istri yang merongrong suaminya untuk justru melakukan keharuman, dia akan bisa mengantarkan sang suami tadi itu jatuh kepada melakukan korupsi, melakukan pembunuhan, melakukan kerusakan-kerusakan yang lain apapun itu. Gara-gara seorang istri, pendamping suaminya yang kemudian tidak berdiri kokoh untuk menjadi pendamping suaminya menjalankan amanah kehidupan sesuai dengan visi hidup dia. Kalau kemudian dia tidak bisa menjaga kehormatan suaminya, tidak terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, maka kemudian akan ada banyak nafsu-nafsu yang itu tidak terpenuhi, yang itu kemudian akhirnya ibaratnya menjadi pemangsa di tengah-tengah masyarakat yang akan mengatakan pada kerusakan. Akan bertemulah itu dengan para perempuan-perempuan yang tidak menjaga kehormatannya dan seterusnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, peran sebagai ibu dan pendidik anak, dan madrasah ula. Jadi lahirnya generasi baru itu ya dari ibu. Dia rahimnya ibu. Zahirnya memang kalau nggak dilahirkan oleh seorang ibu, ya tidak akan ada itu, tidak akan lahir anak baru, tidak akan lahir generasi baru. Skala bangsa juga tidak akan lahir generasi baru. Apakah ada ceritanya sampai skala bangsa itu kehilangan atau kehabisan generasi, bukan sekedar satu keluarga saja, tetapi satu generasi sampai terancam kehilangan generasi? Ada. Contoh yang kita lihat adalah di negeri-negeri Eropa, Jepang, yang kita lihat diagram populasinya itu adalah generasi tuanya itu semakin banyak, dan dia life ekspektansinya, harapan hidupnya itu semakin tua gitu ya, nggak mati-mati, tetapi anak-anaknya itu nggak ada, generasi mudanya nggak ada. Maka kita saksikan nenek-nenek masih jadi supir busway gitu ya, kakek-kakek masih harus kemudian, karena justru memang yang paling banyak itu di situ begitu. Nah, di dalam Islam itu posisi ibu ini bahkan disebut sebagai di antara kriteria yang diperintahkan para laki-laki itu, cari kalau dia mau menikah, nikahilah oleh kalian para perempuan yang al-walud al-wadud gitu kan. Al-walud itu yang banyak melahirkan, dan al-wadud yang penyayang, yaitu penyayang. Jadi di sini kan posisi ibu itu diberi sebuah penghargaan. Orang malah ketika ada ibu melahirkan itu malah dipuji begitu loh. Karena nanti aku akan membanggakan keberadaan kalian, jumlah kalian di hadapan seluruh umat manusia. Rasul kan mengatakan begitu, mengabarkan begitu. Jadi di situ para ibu itu tidak akan dibikin untuk merasa tidak suka dengan kehamilan, tidak suka dengan aktivitas melahirkan, tapi dia senang karena itu adalah sebuah aktivitas yang mulia terkait dengan lahir tidaknya sebuah generasi, berlangsung tidaknya sebuah generasi. Bahkan seandainya kemudian dia hamil dan keadaan ridho, dia akan senantiasa mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berjihad. Kalau kemudian dalam proses melahirkannya tadi dia ternyata kemudian syahid ya, meninggal, maka mendapatkan syahid seperti orang yang sedang syahid ya, meninggal dalam keadaan melakukan jihad fisabilillah seperti itu. Jadi itu yang pertama, melahirkan. Jadi rahim tempat lahirnya para generasi baru. Lalu di tangan dan kehangatan, kelembutan seorang ibu ini pula, anak yang baru dilahirkan yang itu sifatnya sangat lemah itu akan kemudian mendapatkan kekokohannya karena dia yang mengasuh, dengan rasa sayang yang dia punya, dengan naluri keibuan yang dia punya, kelembutan yang dia punya, tapi juga di situ ada ketegasan yang dia punya. Itu dia yang akan membesarkan anak-anak baru tadi, generasi baru tadi. Dia adalah sekolah pertama. Kalau ada penyair Mesir itu mengatakan ibu itu adalah madrasah pertama, madrasah anak-anak. Kalau kamu menyiapkan seorang ibu, maka kamu sebenarnya sedang menyiapkan pendidikan generasi, gitu kan ya. Jadi dia yang akan menciptakan atau menyiapkan generasi unggul yang nanti qurrata a'yun muttaqina imama,
khairu ummah. Menjadi pemimpin orang-orang bertakwa, penegak, dan pemimpin peradaban Islam. Yang berikutnya adalah posisi para perempuan itu sebagai anggota Ustazah, masyarakat. Ya, waktu terakhir ini ya, mulai satu slide terakhir. materinya, ya. Ya, saya terakhir ini insya Allah. Sebagai anggota masyarakat, ini adalah partner kaum pria untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Seorang muslimah diperbolehkan oleh Islam untuk berkiprah dengan di mana saja, dengan kemampuan apapun yang dia punya, asalkan dalam koridor syara. Dia boleh jadi seorang pakar, ahli, seorang pengusaha, seorang pejabat publik, ya, profesi tertentu. Dia juga adalah ibu generasi, dalam arti apa? Ibu muslimah itu tidak hanya akan peduli pada anaknya saja. Dia tidak hanya tidak rela kalau ada anaknya yang diperkosa, tetapi juga anaknya siapapun dari umat ini kalau mengalami perkosaan dia nggak akan rela. Maka itu dia adalah ibu generasi. Dia nggak sekedar nggak rela kalau anaknya nanti sekolah kejatuhan sekolahan bangunan yang sudah sangat reot karena tidak diurusi oleh rakyat oleh negara begitu ya. Dia nggak rela kalau begitu, tapi dia juga akan rela anak siapapun itu kalau ke sekolah dia harus nyeberangi sungai yang harusnya keras, harusnya deras, terancam kemudian bisa kehilangannya udah seterusnya, dia tidak akan rela juga. Maka dia akan mengambil porsi sebagai pelindung dari generasi, ibu generasi. Itu kemudian dia juga melakukan aktivitas amal ma'ruf nahi munkar dan dia akan siapkan. Jadi kalau hari ini peradaban Islam belum tegak, berarti dia akan menjadi penegaknya. Dia mempersiapkan orang-orang generasi baru yang akan meneruskannya, yang akan mungkin menghebatkannya, mencapai kegemilangannya. Dia akan memiliki komitmen untuk melakukan itu, begitu. Jadi itulah profil dari muslimah dalam peradaban Islam. Untuk bisa melakukan tugas seperti itu, ini yang harus ada pada diri mereka. Dia harus solihah, dia punya kepribadian Islam yang tinggi, dia kemudian harus senantiasa mengupgrade, dia harus menguasai ilmu dan skill kehidupan yang dia butuhkan untuk jadi istri bagaimana, untuk jadi seorang ibu bagaimana, pendidik anaknya bagaimana, di tengah masyarakat bagaimana, melakukan dakwah bagaimana, dia harus menguasai ilmu dan skill tersebut. Dia akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas dirinya, dia tidak boleh merasa cukup, tapi dia harus selalu mencari ilmu, mengembangkan kemampuan dirinya, dan dia harus berdiri sebagai penegak kebenaran, pengemban dakwah dan juga perjuangan Islam. Itu kalau seperti ini, maka inilah yang disebut sebagai muslimah, itu adalah rahim dan pilar peradaban Islam. Begitu. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustazah Faizah tadi, Masya Allah, sangat lengkap sekali. Ternyata setelah dikupas ya oleh beliau bahwa peran muslimah itu nggak hanya sekedar jadi tiang negara gitu ya, tapi ternyata visinya jauh lebih besar dari negara gitu ya. Bahkan dikatakan tadi bahwa wanita muslimah, seorang muslimah itu adalah rahim dan pilar peradaban. Nah, Masya Allah, jadi namanya rahim itu berarti dia akan menghasilkan ya Ustazah ya, menghasilkan, membentuk, mencetak gitu ya generasi-generasi, dan juga dia juga sebagai seorang muslimah ya, sebagai seorang muslimah harus mampu menjadi pilar pembangun sebuah peradaban yang tentu adalah peradaban Islam. Masya Allah. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustazah. Ada yang dari WA ya, karena ini kegiatan kita hari ini bagi yang tidak bisa ikut melalui Zoom juga ternyata live juga di WA grup dan di Telegram gitu, Masya Allah ya. Ada dua pertanyaan, ulun bacakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menguatkan jati diri sebagai muslimah seperti yang dicontohkan Ustazah tadi? Seorang ibu yang lembut, bervisi akhirat gitu ya, sabar dan penyayang gitu. Sementara cobaan ekonomi saat ini gitu ya, termasuk di dalam sebuah keluarga, rasanya itu benar-benar terbatas gitu. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, Ustazah, bagaimana cara kita agar bisa tetap bertahan menjaga kewarasan dan peran sebagai ibu dan istri. Nah, menjaga kewarasan katanya Ustazah. Mungkin karena tadi ya juga kondisi sistem kehidupan kita hari ini memang benar-benar kewarasan ibu-ibu itu sungguh tertantang gitu. Ya.
di tengah sistem hari ini. Nah, ini 2 pertanyaan yang sudah masuk. Nanti setelah 2 pertanyaan ini, saya akan buka untuk ibu-ibu yang ada di ruang Zoom ya. Mungkin nanti silahkan dipersiapkan untuk ibu-ibu yang berada di ruang Zoom untuk bisa langsung berkomunikasi dengan Ustazah untuk pertanyaan sesi kedua. Silahkan mungkin Ustazah. Ya, 2 pertanyaan itu sebenarnya jawabannya sama, Bu Nisa, panggilannya Bu Nisa, Bu Nisa. Jadi sama, karena intinya adalah bagaimana kita pertama kita mendapatkan profil menjadi seorang yang bisa melaksanakan semua tanggung jawab kita tadi dengan cara terbaik, termasuk adalah kalau misalkan ada banyak goncangan, banyak penghalang, banyak kesulitan, itu kita tetap survive, tetap waras itu seperti apa. Ibu-ibu sekalian, rahasia kekuatan kita yang pertama itu adalah pada akidah. Yang pertama itu adalah akidah. Akidah ini itu yang akan membuat kita ya, akidah ini kan keyakinan kita kepada Allah ya, kepada Allah dengan sifat-sifatnya, bahwa Allah itu adalah Al-Muhyi Al-Mumit, karena kita yakin bahwa Allah lah yang mematikan dan menghidupkan kita, maka kita tidak takut mati. Kita juga tidak takut kemudian keluarga kita, saudara kita, anak kita, suami kita itu kemudian mati. Kenapa? Karena memang semuanya itu ya mulai berasal dari tidak ada, diadakan oleh Allah begitu. Tidak ada, diadakan oleh Allah. Nanti kemana ya? Tidak ada lagi, yaitu kembali kepada Allah, kembali kepada yang punya. Jadi ini kan masalah akidah. Maka kalau kemudian orang itu sudah tidak takut mati, tidak takut kehilangan, itu kan akan memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa. Termasuk di situ keyakinan atau pemahaman yang kita punya terkait Allah itu Ar-Razik. Allah itu adalah pemberi rezeki, penjamin rezeki. Tidak hanya manusia-manusia yang jelegernya, besarnya, tubuhnya kelihatan seperti kita. Makhluk-makhluk yang kecil apapun bahkan tidak kita lihat, itu Allah yang menjamin. Yang ketika Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan yang sebegitu rupa, itu kemudian merasa, dikiranya beliau itu merasa mampu gitu ya, memberikan makanan kepada makhluk-makhluk Allah. Minta izin kan satu hari, dikasih izin, tapi ternyata belum makhluk yang hanya ada di laut saja itu diberi, sudah disiapkan oleh Sulaiman, ternyata itu belum bisa. Maka kemudian beliau benar-benar menyadari bahwa betul-betul kekayaan, kekuatan, sampai dia bahkan bisa mengendalikan angin, memerintah jin kan begitu kan ya, itu sebenarnya adalah hadza min fadli rabbi, kekayaan yang bisa dia gali dari dalam perut bumi, dari mana, itu hadza min fadli rabbi. Maka kalau mentalnya seperti ini, kalau seseorang muslim itu kaya raya, dia tidak akan sombong karena ar-rizqu minallah. Kalau kemudian dia itu dalam keadaan misalkan menghadapi pemecatan atau PHK karena pandemi ini, dia tetap akan yakin bahwa rezeki itu bukan dari atasannya, bukan dari suaminya, bukan dari pekerjaannya, tetapi itu dari Allah begitu. Kalau kemudian selama kita masih hidup, maka rezeki Allah di situ itu sudah dijamin pasti ada. Sebagaimana Allah menjamin gagak bayi yang baru lahir tidak bisa kemana-mana, tidak bisa terbang, bahkan karena buruknya dia itu ya, warnanya itu yang membuat orang tuanya meninggalkannya, itu ternyata oleh Allah sudah disiapkan perangkat bagaimana caranya dia tetap terjamin rezekinya. Aroma tubuhnya itu akan mengundang serangga datang, itu akan membuat dia mudah mendapatkan makanan misalkan. Jadi akan ada cara Allah untuk memberikan dan mengantarkan rezeki itu yang menjadi rezeki haknya hamba ini kepadanya dengan cara apapun. Maka di situ dia nggak akan kemudian menjadi orang yang pas suaminya di PHK terus ngamuk-ngamuk seperti seolah-olah itu kesalahan kepada suaminya begitu ya. Bahwa kemudian sudah runtuhlah kehidupan ini karena rezeki sudah terputus gara-gara suaminya di PHK. Lebih lanjut dia akan memiliki sebuah mental, kita ikhtiar apa untuk menjemput rezeki yang halal yang itu diperintahkan oleh Allah untuk dijemput dengan ikhtiar terbaiknya. Kan diperintahkan, tidak untuk mendapatkan banyak sedikit ya, itu tidak diperintahkan, tetapi menjemput kehalalannya itu seperti itu. Nah, jadi akidah itu kunci pertama ini. Maka jangan sampai akidah ini menjadi sesuatu yang kita abaikan. Keyakinan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah itu harus kita jalin, kita jaga terus supaya bisa waras menghadapi
anak-anak yang wah kayak tinggal ya, oh, ya goda-goda ini ada yang goda-goda di sini. Misalnya seperti itu ya, ya karena kita meyakini bahwa lo anak itu termasuk amanah yang diberikan oleh Allah. Kita hanya dititipi saja, kita bahkan tidak boleh kemudian mencetaknya, mendesain itu sesuai maunya kita, tapi sesuai maunya yang memberi amanah, kan begitu. Disuruh apa? Bukan berarti cita-cita saya itu anak saya pengen, karena obsesi saya sejak dulu saya pengen jadi penyanyi terkenal, anak saya harus saya jadikan penyanyi terkenal, enggak. Tapi bagaimana Allah memberi visi pada penciptaan anak itu? Oh, dia harus jadi bagian dari khairul ummah, dia harus qurrata ayun, dia harus terjaga fitrahnya, dia harus mutakina imamah. Itu kan kemudian yang kita realisir. Jadi pertama adalah akidah. Lalu rahasia kekuatan kita umat Islam ini, termasuk emak-emak muslimah ini, itu adalah pada ketaatan kita pada syariah. Syariah itu dulu. Syariah itu adalah solusi dari segala persoalan kehidupan. Maka ambillah syariah itu. Sehingga langkah berikutnya untuk bisa mengambil syariah itu adalah kita harus mengilmuinya. Maka harus yang ketiga itu adalah selalu mengupgrade pengetahuan kita, ilmu kita tentang syariah itu. Karena syariah itu adalah ibarat lampu gitu ya, akan menunjuki kita pada waktu kita mau marah, gimana cara mengendalikan marah. Ya. Kalau kita pernah mempelajari itu tuntunan syariah, kita akan tahu marah itu dari api, marah itu dari setan itu dari api, dia akan padam dengan air. Diperintahkan berwudu. Kalau marah, pindahlah posisi. Kalau kamu berdiri dululah, kalau duduk berbaringlah. Kalau masih juga menyingkirlah dari hadapan, berwudulah dan seterusnya. Berwudu juga masih belum ini, sholat lah kan begitu. Jadi kita mendapati apa yang harus kita lakukan itu kita tahu karena kita mengilmuinya. Termasuk nanti anak-anak kita juga begitu. Supaya kemudian anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang qurrata ayun, kan mereka harus kita bekali menjadi anak-anak yang ngerti apa yang harus dilakukan. Ketika ada temannya ngajak tawuran, ngajak narkoba, ngajak pacaran, ketidaktahuan akan membuat mereka tersesat dan itu akan membuat mereka semakin mangkel kan, semakin emosi karena melihat anak kita tidak memiliki kualifikasi yang qurrata ayun. Nah, itu gara-gara kita tidak mengambil syariah, gara-gara kita tidak mengilmuinya. Maka mengilmui ini itu sesuatu yang sangat penting. Nah, majelis ilmu itu harus terbiasa kita hadiri. Majelis ilmu harus biasa kita hadiri. Dan ibu-ibu jangan bingung, ada yang bertanya begini, Ibu. Saya itu pada waktu masa pandemi ini itu bingung. Mulanya seneng tapi lama-lama bingung. Kenapa? Karena namanya penawaran majelis ilmu ini kok banyak banget gitu. Sampai bingung saya milih yang mana. Kalau bingung ya maka pakai standar penetapan skala prioritas sesuai dengan tuntunan syara. Yang wajib mengalahkan yang sunnah, yang haram harus ditinggalkan, Yang makruh sebaiknya kan ditinggalkan. Nah, sementara yang wajib harus dilaksanakan, dia harus mengalahkan yang sunnah. Yang sunnah harus mengalahkan yang mubah. Wajib, sunnah mengalahkan yang mubah. Kalau kemudian kita mendapati, misalkan, ini berkaitan dengan suatu amal yang wajib, saya harus segera mengetahuinya dengan sesuatu yang sifatnya mubah. Mubah itu misalkan mau memasak menu apa gitu ya. Teknik memasak kue ini seperti apa yang sukses, itu kan mubah sebenarnya, tidak harus dikuasai. Sementara bagaimana mengasuh anak, caranya untuk mendidik dia untuk bisa mengerti Al-Quran itu misalkan adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang ibu pendidik, maka menuntut ilmu yang mana yang saya dulukan? Ya timbangannya kursus masak ya itu dulu. Kursus masak yang aneh-aneh ya maksudnya, bukan berarti tidak bisa masak loh ya. Tapi yang harus bisa membuat kue ini, kue itu enggak harus begitu. Berarti itu menuntut ilmunya yang wajib didulukan, yang bisa menunjang aktivitas sunnah kita juga didulukan. Untuk bisa beramal amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, kita membutuhkan ternyata pengetahuan tentang kondisi politik terkini, analisa. Oh, saya ingin ikut hadir majelis itu, boleh seperti itu. Daripada kemudian kita menyaksikan film-film yang itu sifatnya hiburan, yang sifatnya mubah, berarti di situ kan harus di skala prioritasnya diatur. Kalau kemudian sama-sama wajib, maka di situ fardu ain mengalahkan fardu kifayah. Ya, fardu ain mengalahkan fardu kifayah. Dakwah itu aktivitasnya memang fardu kifayah. Sementara kalau misalnya anak kita sakit, itu yang wajib ngurusin harusnya kita, bukan tetangga kita, bukan saudara seperjuangan dalam dakwah kita, kan enggak, tapi itu kita yang duluan kena. Fardu ain. Maka fardu ain yang mengalahkan yang fardu kifayah. Kalau kemudian misalkan sama-sama fardu ain, nah bagaimana? Berarti yang pelaksanaan kewajiban itu sifatnya sempit, itu mengalahkan
mengalahkan kewajiban yang sifat pelaksanaannya masih ada kesempatan untuk ditunda. Nah, jadi kalau milih menuntut ilmu juga begitu, silakan. Ya kira-kira untuk amal sekarang berarti kan wajib ini. Harus sekarang ini saya itu ngerti. Wah, anak saya ini selalu umur 6 ini mulai makan empati. Empati itu apa? Cara bagaimana? Bikinnya bagaimana? Ya harus diilmui dulu. Sebelum anak itu umur 7 tahun dia sudah saya ajari tentang syariah ini, bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa. Saya tuh nggak hafal bacaan sholat, misalkan begitu ya. Berarti harus segera mengilmui itu. Agar anak kita itu bisa saya ajarkan Al-Fatihah, saya belum bisa ngaji ya. Masuk sholat saja dia nggak bisa saya ajarkan Fatihahnya. Berarti saya harus belajar itu duluan daripada yang tadi itu belajar jahit misalkan dan seterusnya. Itu ya, Bu. Jadi 1, 2, 3 ya. Kemudian yang keempat sangat membantu adalah berkumpullah dengan orang-orang para muslimah yang soleh dan guru solihah. Karena itu akan selalu membantu. Kita pas nggak ngerti, enak kita punya guru tinggal nanya. Ada waktu kita down, kita bertanya, kita mendapatkan doa dari saudara kita. Kita mendapatkan penyemangat dari saudara kita. Kita mendapatkan kemudian nasihat yang membangun gitu. Ya, saya kira mungkin itu. Termasuk belajar dari orang-orang hebat, para ibu-ibu hebat, seperti ibu dan para ulama, para mujahidah. Itu tinggal membaca kisah-kisahnya sirah itu tadi, kita akan baik sejarah zaman dulu ya, sirah para sahabiah atau orang hebat pada masa sekarang. Kalau kita belajar dari pengalaman mereka, maka itu akan menjadi sebuah input tersendiri. Termasuk belajar kesabarannya, bagaimana Ibu Wiria itu anaknya 11 semuanya jadi hafidhah. Ya apa ngajarin nih gitu ya. Nah itu ternyata kita ketika lihat YouTube-nya, oh beliau begini ya prinsipnya itu ternyata. Oh begini seterusnya gitu ya. Mungkin itu Bu. Iya, Masya Allah sudah benar-benar memberikan inspirasi ya. Jadi memang ada 4 hal yang penting untuk kita tetap bisa fokus ya menguatkan jati diri kita sebagai seorang muslimah yang tangguh gitu ya. Ataupun juga tadi yang ditanyakan, kayak apa, gimana nih caranya menjaga kewarasan. Jadi memang 4 hal ini saling menunjang ya Ustazah. Akidah kita kuat, tentu juga dengan ilmu yang cukup gitu ya. Nah, terus juga mengerti tentang bagaimana memposisikan prioritas amal kita. Nah, ini juga perlu ilmu juga. Terus juga yang keempat, kita berkumpul dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang berilmu. Nah, jadi keempat hal ini kalau menurut ulun memang tidak bisa terpisahkan gitu. Kita berkumpul dengan orang berilmu akan dapat ilmunya gitu ya, saya akan dapat motivasinya dan segala macam. Ya, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa semakin menguatkan ya jati diri kita sebagai seorang muslimah, sebagai rahim dan pilar membangun peradaban Islam. Baik, ada lagi pertanyaan di ruang Zoom. Bagaimana cara agar tetap berkontribusi maksimal dalam beraktivitas amar ma'ruf nahi mungkar di samping tugas kita sebagai ibu dan istri. Nah, mungkin ini tadi juga bisa masuk sih, tapi bisa mungkin lebih ditegaskan oleh Ustazah. Ini berkaitan tentang yang juga adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslimah adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi di sisi lain kita juga punya tanggung jawab sebagai ibu dan istri. Itu pertanyaan pertama. Saya buka satu pertanyaan lagi. Satu penanya lagi mungkin dari ruang Zoom ada yang ingin bersuara. Silahkan mumpung kita bisa langsung berhadapan dengan Ustazah Faiza. Ibu-ibu, silahkan. Ya, silahkan di unmute ya. Di mute. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustazah dari Firda di Nganjuk terkait dengan sistem pendidikan. Ini kan di Indonesia memang sangat sekuler begitu, dan dilema seorang ibu ketika anak itu sudah memasuki usia yang layak untuk disekolahkan begitu. Ini ada dilema apakah mau diikutkan sekolah formal yang sistem sekulernya ini juga sangat kuat dan kita juga harus mengkontornya nanti, ataukah memilih sekolah non formal ya, karena juga sekarang sudah banyak penyajian sekolah-sekolah non formal, tetapi memang ada risiko nanti kalau di dalam masa sekuler ini kan seperti ijazah kemudian lulusan itu sangat dipengaruhi gitu.
Nah, kira-kira kalau menurut saya sebaiknya sebagai seorang ibu ideologis untuk pendidikan anak yang sifatnya ranah untuk ilmu pengetahuan dan sebagainya, ini kita ikutkan di sekolah sekuler juga atau ya kita ambil alih sendiri dicarikan di sekolah-sekolah ideologis atau sekolah non formal yang nanti juga bisa tetap menunjang kebutuhan mereka terhadap pendidikan. Begitu. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah atas pertanyaannya. Saya tutup ya untuk sesi pertanyaan kedua. Langsung saya persilahkan saja kepada Ustazah untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Untuk melaksanakan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar ya, kita sebagai pengemban dakwah juga. Sebenarnya yang paling yang paling alami amar ma'ruf nahi munkar ataupun aktivitas dakwah yang kita lakukan itu adalah yang kita emban di tengah-tengah masyarakat yang menjadi habitat alami kita, para ibu, para perempuan. Ketemunya misalkan kita adalah ibu rumah tangga begitu ya, maka alaminya ya dengan orang-orang yang ada di sekitar rumah kita yang kita temui sehari-hari. Mungkin ketemu dengan ibu ketika belanja, ketika ngantarkan ke TPA atau ke sekolah, wali murid atau kemudian yang kemudian kita jumpai dalam interaksi yang harian kita. Ya, tidak perlu harus membuat kita bepergian keluar dari rumah jauh, itu tidak ada begitu sebenarnya. Jadi yang terdekat itu pertama adalah kita sempurnakan kewajiban di dalam domestik, di dalam rumah kita, lalu aktivitas dakwah itu juga kepada keluarga yang terdekat dengan kita, lalu kepada orang-orang yang terdekat dengan lingkungan kita. Alaminya kita dengan siapa? Kalau kita adalah seorang dosen, kita adalah seorang karyawan yang di situ ada bertemu secara alami setiap hari rutin juga dengan orang-orang yang lain, ya berarti orang-orang itu juga menjadi tempat terdekat kita untuk melakukan dakwah, sehingga tidak menjadi sebuah beban yang berat begitu ya. Kita itu memang kita ada sehari-hari ada di situ, memang kita tidak membutuhkan usaha tersendiri, kita juga memang biasa ada di situ. Ketika dokter dengan pasien yang pada waktu berinteraksi sebagai seorang dokter kepada pasiennya, selain melakukan pelayanan kesehatan, mungkin dia kemudian menambahkan di situ, menyisipkan. Kalau saya dulu misalkan saya tambahi memberikan buletin dakwah, atau kemudian ketika menyampaikan menjawab konsultasi itu kita tambahi dengan memberikan sebuah informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan hakikat persoalan yang dihadapi, ya tidak sekedar masalah medisnya, misalkan kok anaknya mengalami infeksi menular itu karena ada apa, itu kan dakwah bisa masuk secara alami. Itu yang pertama ya. Jadi yang kemudian yang kedua adalah karena itu kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya alami saja, memang kita ada di situ sehari-hari, kita lakukan dengan cara atau dengan wasilah yang kita mampu ya. Kita mampunya menyampaikan dakwah ini, kan dakwah itu kan seruan kepada Islam. Seruan kepada Islam itu berarti menyerukan apa saja yang ada dalam Islam itu, kebaikan-kebaikannya. Bisa dengan cara kita kemudian mengajak ibu-ibu itu untuk datang pengajian, padahal dia bukan yang ngisi pengajiannya, dia ngajak ibu-ibu untuk datang pengajian. Bisa juga kemudian dengan cara mengundang anak-anak yang ada di lingkungan perumahannya itu untuk kemudian misalkan dibuatkan majelis sesama anak-anak untuk lebih mengenal bagaimanakah akidah Islam itu, sirah dongeng dalam bentuk dongeng-dongengan kisah-kisah Islami, karena dia mampu melakukan itu misalkan, ya boleh-boleh saja begitu. Tapi yang jelas bahwa dakwah itu ada dakwah yang sifatnya, Masya Allah, tidak boleh seperti itu. Dakwah itu ada yang sifatnya menjadi tanggung jawab perseorangan, tapi ada juga dakwah yang itu memang tujuannya adalah untuk mengembalikan kehidupan Islam secara keseluruhan, dan itu tidak bisa dilakukan secara perorangan. Berarti dalam aktivitas dakwah dalam kerangka untuk mengembalikan kehidupan Islam secara sempurna, bukan sekedar mengoreksi kesalahan orang per orang ya. Misalkan tetangga kita gosip, kita kemudian melakukan dakwah kan, ibu ganti-ganti tapi pembicaraannya bu, itu kan dakwah sudah. Yang kemudian nggak kelihatan nggak ngerti ngaji, lalu kita bisa ngajari ngaji, kita kemudian mengajak dia untuk ada dalam majelis ngaji, kita mungkin yang ngajari atau kita bareng-bareng manggil guru misalnya, itu juga dakwah, tapi sifatnya personal. Tetapi ada aktivitas dakwah itu untuk membuat seluruh interaksi yang ada di tengah masyarakat itu kemudian
berjalan sesuai dengan aturan yang seharusnya. Itu adalah mengembalikan kehidupan Islam. Maka ini sifat dakwahnya itu adalah berjamaah, nggak bisa sendirian. Di dalam berjamaah itu nanti kita akan berbagi-bagi peran. Oh, dakwah hari ini itu membutuhkan kita terlibat dalam sosmed. Berarti di situ pasti ada yang kemudian berposisi sebagai pembuat kontennya. Kita mungkin kemampuannya di mana? Kita pembaginya, kita yang melakukan share and like-nya misalnya. Ya di situ berarti. Kalau kita punya kemampuan untuk membuat opini, tuliskan opininya. Oh, saya belum bisa, tapi kan bisa belajar. Belajar dulu kalau begitu. Banyak training kepenulisan yang online, boleh ikut masuk ke situ. Atau kemudian apa yang bisa dimampui, itu silakan dilakukan. Dan kalau dalam berjamaah, maka itu akan menjadi jelas karena nanti akan dipimpin oleh jamaah itu. Anda melakukan tugas yang apa, bagiannya di mana, wilayahnya di mana, itu akan kemudian sebenarnya itu adalah bagian dari hal yang akan memudahkan. Ikuti saja bagaimana pengaturan yang diberikan. Kalau itu konteks dakwah berjamaah. Kemudian kalau itu terasa berat karena ternyata rasanya kok berbenturan atau rasanya kok waktu kita itu nggak cukup karena ada banyak amanah-amanah dan kewajiban yang lain. Maka dalam Islam itu kita mengenal konsep keberkahan. Jadi bukan banyak-banyakan. Kita sama-sama kenal orang itu mau zaman dulu sampai zaman sekarang itu memiliki hari, memiliki jam itu 24 jam semuanya. Tetapi ada imam-imam itu yang kemudian kayak imam-imam Bukhari Muslim yang menulis kitab hadis ribuan itu tadi ya, yang menghabiskan sampai belasan tahun untuk mengumpulkannya. Itu bagaimana mereka bisa menuliskan sampai berjilid-jilid seperti itu? Itu kan kita lihat pada waktunya sama juga. Bagaimana kemudian ada ulama perempuan yang kemudian akhirnya dia bahkan bisa mendirikan universitas gitu kan ya, Al-Khairawi gitu. Kemudian atau kemudian dia bahkan menjadi pemimpinnya juga, mengelola pendanaannya gitu. Itu bagaimana gitu ya? Kita melihat sama sebenarnya. Jadi kita mengenal di dalam Islam itu namanya keberkahan. Keberkahan itu terletak kepada ketakwaan dan keimanan dan ketakwaan kita. Di dalam ayat Al-Qur'an mengatakan lau anna ahlal qur'an amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama'i wal ardi ya. Kalau saja orang penduduk negeri itu beriman, maka akan aku bukakan rahmat itu dari langit dan bumi. Nah, jadi rahmat, ya, keberkahan itu melekat kepada iman dan takwa. Kalau kita ingin keluarga kita berkah, waktu kita berkah, umur kita berkah, rezeki kita berkah, maka jadikan pengelolaannya itu sandarannya adalah iman dan takwa, syariat, keterikatan pada syariat. Maka pokoknya kita itu melakukan ikhtiar terbaik sesuai dengan tuntunan syarak. Yakinlah di situ nanti akan Allah cukupkan, begitu loh. Itu namanya konsep berkah itu di situ. Ternyata cukup. Ternyata ketika kemudian saya membayangkan saya kalau disuruh nulis artikel, opini, itu bisa 2 harian, 1 hari toh itu hanya untuk nyari ini. Ternyata karena kemudian kita benar-benar sudah pokoknya sekarang dikasih amanah, nanti sore ya, coba selesaikan. Ketika kemudian kita melakukan keoptimalan dalam melakukan ikhtiar, kita coba pokoknya mentaati apa yang mau dituntunkan seoptimal mungkin. Ternyata kemudian Allah berkahi di situ usaha kita. Sekali buka langsung ketemu yang namanya sumber yang kita butuhkan. Sekali tulis ternyata kalimat itu mengalir karena berkah. Jadi kejarlah keberkahan itu. Itu untuk mengejar. Kok rasanya nggak cukup waktu kita, kok rasanya nggak cukup tenaga kita, kok rasanya nggak cukup energi kita, umur kita kayak gitu ya. Itu keberkahan yang dikejar. Gitu. Kemudian tentang sekolah ya. Nah, jadi kalau pendidikan anak, pendidikan formal yang ditanyakan itu, harusnya yang harus dipahami itu prinsip pertama, pendidikan anak itu merupakan tanggung jawab orang tua. Itu dulu. Tanggung jawab orang tua itu enggak harus dalam bentuk berarti dia harus disekolahkan mulai dari pra-TK atau PAUD, lalu kemudian TK, lalu SD, lalu SMP, SMA, lalu kuliah. Enggak ada kewajiban bentuknya seperti itu. Tetapi bahwa semua episode hidup anak itu sampai kemudian target pendidikan itu terakhir, target pendidikan itu yang kedua ya, ini prinsip yang kedua. Kalau pertama tadi kan penanggung jawab utama pendidikan adalah orang tua, itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah 1, ijadus sahsiah Islam, mewujudkan kepribadian Islam, 2,
melengkapi anak kita itu dengan skill-skill kehidupan yang dia butuhkan untuk dia mengarungi kehidupan. Yang ketiga, kalau saya pada level pendidikan tinggi adalah dalam kerangka dia itu menjadi pemimpin atau profil tertentu yang akan mengemban amanah kehidupan tertentu. Dia mau jadi profesi tertentu kah, atau mengambil amanah tertentu kah, ahli kah, pakar kah, atau apapun itu. Nah, itu bagian dari yang kita siapkan. Maka kalau kemudian kita ada pada level memiliki kemampuan untuk mendidik anak kita sendiri, misalkan untuk level usia dini sampai SD kayaknya saya mampu itu ngajari sendiri. Ya nggak harus berarti kemudian pusing mencarikan sekolah, nggak harus. Boleh diajari sendiri. Sekarang ini justru yang namanya homeschooling, ijazah pada masa sekarang ini, revolusi industri 4.0 ini itu justru nggak terlalu penting, masyarakat itu sudah mulai tahu. Justru yang penting itu portofolio, kemampuan dan rekam jejak. Dia bisa apa? Dia nggak harus punya ijazah pernah ikut training chef apa begitu ya, tapi dia ternyata memang menghasilkan karya-karya itu diakui begitu ya oleh pakar-pakar di bidangnya, sudah cukup. Nah, jadi tidak harus kemudian disekolahkan di sekolah formal. Tapi seandainya kemudian ternyata kan kita kan bisa jadi tidak mungkin memiliki kemampuan untuk membuat, misalkan kita punya target anak saya mau saya siapkan jadi dokter, berarti kan dia harus ketemu dengan orang-orang yang sudah jadi dokter dan pakar di bidang itu sebelumnya. Sementara saya bukan dokter, misalnya begitu. Berarti kan saya harus hadirkan dia di dalam pendidikan tinggi itu. Gimana? Maka boleh kemudian usahakan untuk ketemu dengan guru-gurunya, dengan sekolahnya, dengan kampusnya yang itu terbaik. Dan itu harus dipahami masuk dalam bagian tanggung jawab kita yang memilihkan. Nah, sekarang persoalannya, kalau misalkan kemudian akhirnya saya memutuskan, saya mau menyekolahkan anak saya usia SD, usia SMP, padahal pendidikan yang ada hari ini seperti ini, tidak berbasis akidah Islam, tidak mewujudkan 3 tujuan pendidikan tadi, misalkan begitu. Bagaimana? Ya berarti ya yang harus dilakukan itu pertama nyarikan dulu yang sesuai dengan visi kita mendidik anak. Kalau tidak nemu, berarti itu jadi tanggung jawabnya sang orang tua. Dia kan akan hadirkan guru itu, saya pilih guru siapa, saya pilih sekolah siapa, yang kemudian masih tidak bisa tercover, itu kemudian menjadi tanggung jawab saya sebagai orang tua. Saya mau carikan itu dengan saya hadirkan anak saya ke majelis mana, atau saya hadirkan guru siapa untuk dia ngajari anak saya, itu kemudian diatur sendiri oleh orang tua. Yang penting dipahami bahwa itu tanggung jawabnya orang tua. Jadi mungkin akhirnya anak itu sekolahnya itu mungkin di SD negeri. Kalau kemudian di situ ada pemahaman keliru yang diberikan, kemudian berarti harus saya koreksi ketika dia pulang ke rumah. Kalau untuk ngajinya karena saya tidak bisa ngajari, di situ juga nggak diajari, berarti saya panggilkan guru lagi, atau saya antarkan kemana, ke masjid mana, ke guru siapa, dan seterusnya. Itu prinsipnya seperti itu. Jangan bingung dengan persoalan antara ijazah dan tidak ijazah. Kalau hari ini saya kira itu justru lebih semakin ke sini semakin tidak sesakral dulu zaman kita sekolah. kalau hari ini itu ya. Itu saya kira. Pahami prinsip-prinsipnya. Iya. Masya Allah, luar biasa ya sharing dan diskusi kita hari ini. Karena waktu yang membatasi kita, walaupun tadi ada beberapa juga di chat yang bertanya, tapi saya lihat tadi pertanyaannya senada dengan yang disampaikan dari 2 pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa terjawab ya ummahat yang bertanya di ruang chat. Masya Allah, kita waktu terbatas ya, dan karena akadnya kita sampai jam 1 ya. Saya sebagai pemandu acara, moderator untuk diskusi kajian kita hari ini mengucapkan jazakillah khairan katsir kepada Ustazah Faiza. Luar biasa nasihat, ilmu dan motivasi yang beliau berikan, sangat memberikan pencerahan dan men-charge ya energi kita semua, agar kita memang menguatkan kembali azam kita ya, komitmen kita, mumpung di bulan Ramadan ini ya, karena bulan Ramadan adalah bulan perjuangan ya, sehingga kita semua berjuang ya, baik secara internal diri kita ataupun secara eksternal kita ya, memperjuangkan diri kita, membentuk diri kita untuk menjadi sosok tadi ya, muslimah yang memang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun, saya mewakili dari
narasumber ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan ulun sendiri juga memohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini barokah ya, semua bisa kita aplikasikan, bisa kita laksanakan tentu dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan dan pandu untuk kajian kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.